Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit, terutama penyakit-penyakit kronis seperti kanker, stroke, dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin, teman-teman ya. Kirim salam kepada grup Herbalis, grup Ingin Sehat Bersama, dan juga grup Bajakan Nasional, dan juga grup-grup yang ada di Facebook, teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi sahabat-sahabat YouTuber pemula, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan juga tanda loncengnya untuk saya akan selalu membagikan informasi yang bermanfaat, terutama untuk kesembuhan saudara-saudara ya. Saya bukan mengajari, tapi hanyalah membagi. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Chandra doakan semoga sahabat dan saudara yang mengambil ibaratnya belajar dari sini sehat semuanya, teman-teman ya. Terutama bagi kawan-kawan yang mengkonsumsi kayu atau akar bajaka ini, semoga sehat selalu. Jadi hari ini Chandra selalu memberikan ibaratnya petunjuk bagi saudara-saudara sekalian, semoga cepat sembuh dalam berikhtiar, terutama ini penyakit kanker, teman-teman ya. Penyakit kanker, diabetes, dan sebagainya, stroke, dan sebagainya. Jadi ini kita akan membagikan sedikit ilmu, semoga ini bermanfaat. Pesan juga dari dokter, teman-teman ya. Ternyata seorang profesor di Jepang itu melakukan riset yang mengejutkan. Jadi semoga ini yang Chandra bagikan ini bermanfaat, teman-teman ya. Di video sebelumnya Chandra sudah memberikan petunjuk bahwasanya ada beberapa organ di dalam tubuh kita ini yang tidak boleh stres, teman-teman ya. Lambung, liver, jantung, limpa, ginjal, dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, setelah kita mempelajari dari video sebelumnya itu, Chandra memberikan petunjuk kepada pasien agar piknik, teman-teman ya. Piknik itu artinya kita harus menghibur hati dan diri kita. Karena diri kita ini sebenarnya bisa mengobati sendiri, teman-teman ya. Diri kita sendiri ini bisa mengobati diri kita sendiri dengan mood dan perasaan kita yang selalu bahagia. Itu akan memunculkan hormon-hormon yang bisa melawan sel-sel kanker tadi, teman-teman ya. Jadi ini dari beberapa penelitian ini Chandra bacakan, semoga bermanfaat. Yang pertama, bagi Anda yang mungkin sering mendapatkan penyakit MAH. Jadi sebenarnya MAH itu bukan hanya diakibatkan oleh kesalahan pola makan. Namun dibalik pada itu ada juga dikarenakan adanya stres, teman-teman ya, stres. Jadi jika Anda selalu banyak stres, itu bisa memicu penyakit MAH, teman-teman ya. Jadi Anda harus fresh dan memerdekakan diri Anda. Yang kedua adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sering mendapatkan ini, teman-teman ya, hipertensi itu terkadang bukan hanya diakibatkan oleh memakan makanan yang asin, teman-teman ya, daging, tapi didominasi oleh karena kesalahan dalam manajemen emosi, jadi mengendalikan emosi. Jadi teman-teman yang mungkin ada hipertensi, mudah marah itu, teman-teman ya, cobalah menguasai emosi dan menguasai diri dengan cara mengatur emosi dan rasa, teman-teman ya. Jadi kita harus bersabar. Dia orang penyabar itu biasanya nggak darah tinggi dia, teman-teman ya. Nah kemudian kolesterol, teman-teman ya. Kolesterol itu bukan diakibatkan juga dari makanan berlemak, teman-teman ya. Banyak orang makan berlemak, tapi kenapa mereka tidak kolesterol? Cuma salah satunya itu memang gara-gara makanan berlemak. Cuman setelah diteliti itu karena adanya rasa malas yang berlebihan. Jadi jika kita malas, otomatis tubuh kita itu akan menyimpan lemak. Cobalah kita tuh banyak bergerak, bersemangat, dan seluruh organ tubuh kita tuh bergerak, kita akan jauh dari kolesterol. Berkeringat, teman-teman ya, mencari kayu bajaka ke hutan itu berkeringat, kawan-kawan. Nah itu salah satunya. Nah kemudian asma, teman-teman ya. Asma itu adalah terganggunya suplai oksigen ke paru-paru. Itu penyebabnya. Namun itu juga bisa disebabkan oleh dikarenakan kita tuh sering sedih, teman-teman ya.
Jadi membuat paru-paru kita itu tidak stabil. Kalau kita sering sedih dan kita tuh suasana kita itu ibaratnya terluka, sedih, putus asa. Nah, jadi kepada pasien itu diharapkan untuk selalu bahagia dan refreshing, piknik lah teman-teman ya. Nah, kemudian untuk penyakit diabetes itu mungkin karena terlalu banyak mengkonsumsi glukosa teman-teman ya, yang manis-manis. Namun ternyata itu juga dikarenakan sikap egois dan keras kepala kita, kawan-kawan. Jadi kepada teman-teman, haraplah ibaratnya janganlah terlalu egois dan keras kepala, karena itu akan mengganggu fungsi dari pankreas. Cobalah ikhlas dan rela dalam segala hal. Jadi jika kita rela dalam segala hal, insya Allah itu batin kita akan tenang teman-teman ya. Nah, seterusnya untuk teman-teman yang mungkin sering mendapatkan penyakit liver teman-teman ya. Nah, itu bukan hanya karena kesalahan pola tidur. Jadi liver ini biasanya kan gangguan hati ini bagi yang sering begadang. Jadi itu bisa mengakibatkan fungsi hatinya terganggu teman-teman ya. Biasanya kalau untuk liver ini kita menggunakan kayu bajaka kuning teman-teman ya. Nah, itu adalah bukan hanya karena kesalahan pola tidur, tetapi itu karena sifat ngerasan orang lain itu justru merusak hati kita teman-teman ya. Jadi kita harus damai dan jangan ada iri hati, dengki kepada orang lain, karena itu akan merusak fungsi hati kita sendiri teman-teman ya. Jadi kita harus damai dan tenang teman-teman ya. Kemudian masalah jantung. Nah, kalau jantung ini kita menggunakan bajaka kalalawit teman-teman ya. Nah, bukan hanya diakibatkan oleh sumbatan pada aliran ke jantung teman-teman ya, tapi cobalah kita itu sering berbagi kepada sesama. Contohnya bersedekah teman-teman yang memberi sesuatu yang membuat jantung dan hati kita itu stabil. Itu bagus itu kawan-kawan. Jadi ibaratnya indikator atau persentase dalam tubuh kita itu 50%-nya itu berasal dari kejiwaan dan masalah spiritual kawan-kawan ya. Jika spiritual kita tenang, stabil, otomatis kita akan sehat teman-teman ya. Kemudian masalah psikis, stres kejiwaan tadi teman-teman. Kemudian masalah sosial. Kemudian kalau psikis itu 25%, masalah sosial 15%, dan fisik kita ini hanyalah 10% teman-teman ya. Kita bisa melihat contoh seperti orang-orang yang gila, orang-orang yang sudah stres itu teman-teman ya. Jadi dia nggak ada lagi pemikirannya. Jadi orang-orang stres yang gila itu dia sehat saja, padahal makanannya kotor, ininya kotor dan segala macamnya kotor, tidak mandi berbulan-bulan, tapi kenapa mereka tetap sehat? Karena mereka sudah tidak normal lagi akal mereka teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau kita ingin sehat itu, Chandra selalu menekankan kepada pasien untuk menjaga perasaan dan hati. Jangan kita ada tertekan, jangan ada rasa dengki, iri, pendendam, fitnah, benci, amarah yang terpendam, sombong, pelit, egois teman-teman ya, keras kepala, sedih, malas dan lainnya. Itu akan mengakibatkan penyakit di jiwa dan juga di fisik kita kawan-kawan ya. Jadi ini pun pesan dari dokter teman-teman ya, agar kita tuh selalu menjaga hati kita untuk selalu berbaik sangka. Jadi ibaratnya kita harus ini teman-teman ya, spiritual itu harus nomor satu. Berilah makanan jiwa kita tuh kepada ilmu-ilmu agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Pergilah ke tempat-tempat beribadah, tenangkan hati dan jiwa, itu pun akan menjadi kesembuhan teman-teman ya. Jangan lupa juga nanti ibaratnya atur pola makan, jangan lupa nanti konsumsi yang herbal, olahraga teratur, dan juga sekali-kali pergilah urut badan itu kalau ada mungkin saraf-saraf kita itu yang tidak pada tempatnya. Jadi itu bisa kita lakukan untuk menterapi badan kita lagi teman-teman ya. Jadi ini pesan dari Dr. Ditsky MSc MPH teman-teman ya. Dokter sekalipun memberikan anjuran kepada setiap orang tentang hal itu kawan-kawan ya. Jadi sebentar lagi mungkin Chandra akan mengupload pencarian kayu bajaka yang jenis Spatholobus litoralis Hess, Spatholobus ferruginous suberetus, dan juga kita akan mencari ini rencana Uvaria.
Uvaria litoralis, Uvaria grandiflora, dan juga berbagai jenis Uvaria nanti kita akan cari teman-teman ya. Untuk sekedar informasi, mungkin teman-teman banyak menamakan Uvaria ini sebagai kayu bajakah yang bau rempah, bau kunyit, bau bau kulit manis, dan ada juga yang bilang bajakah hitam atau cincau segala macam. Itu teman-teman ya, itu hanyalah penamaan saja. Cuma kesemuanya itu merujuk kepada jenis Uvaria. Jadi kita sudah mencari bajakah Uvaria ini, cuman Chandra belum upload videonya, nanti akan Chandra upload tentang Uvaria. Dan juga kita juga akan mencari yang Tetrachera indica, Tetrachera Candes Elmer, dan juga kita akan mencari Uncaria gambirrock, guenensis, ricopila, Uncaria tomentosa, dan sebagainya teman-teman ya. Ibaratnya kita sudah mengkaji kayu bajakah ini sudah jauh teman-teman ya, sudah jauh ini. Jadi kita sudah banyak menemukan hal-hal di hutan itu. Jadi hutan kita ini kaya kawan-kawan ya. Jika kita tahu khasiat dan manfaatnya, itu akan menjadi obat bagi masyarakat kita teman-teman ya. Jadi demikianlah penjelasan Chandra. Semoga teman-teman sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salah dan jangannya Chandra mohon maaf. Kita belajar bersama, jangan dibully. Chandra hanya berbagi, dan juga Chandra ini bukan mengajari teman-teman ya. Kita berbagi ilmu dan informasi. Kalau salah kita tidak lepas dari kesalahan, karena kita hanya manusia biasa, dan ilmu pun tidak sekali dapat kawan-kawan. Kita beransur-ansur belajar dan belajar lagi. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Bye bye.